Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Bandun Rafis, biasanya dipanggil Pandu. Dan saya adalah mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 251080200008. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu himpunan dan bilangan dalam matematika ekonomi. Nah, yang pertama yaitu apa itu himpunan. Nah, himpunan tersendiri itu adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Jadi, ada beberapa objek yang berkumpul. Nah, tersebut itu disebut dengan himpunan. Nah, terus apa itu objek? Nah, objek itu yang mengisi himpunan. Nah, objek itu disebut anggota, elemen atau unsur. Dan himpunan itu dilambangkan dengan huruf-huruf besar. Harus huruf-huruf besar seperti A, B, C, dan D, dan seterusnya. E, F, dan lain-lain lah. Dan selanjutnya, objek dalam himpunan juga dilambangkan dengan huruf-huruf kecil. Seperti A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, F kecil, G kecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Himpunan menyantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Nah, seperti maksudnya gini. Contoh, ada objek 1, 5, 7, 8, 9. Nah, itu disebut objek-objek yang berkumpul dan menjadi sebuah himpunan. Nah, contoh, ada himpunan A yang terdiri dari anggota angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tertulis juga berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Nah, kan saya sudah jelaskan tadi, setiap himpunan memiliki anggota-anggota tersendiri. Nah, dan himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi U. Notasi U gini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya himpunan kosong yaitu disebut himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali dan biasanya dilambangkan dengan notasi kosong seperti ini saja. Kosong seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu operasi himpunan. Operasi himpunan tersendiri. Nah, ada 4 operasi himpunan. Yang pertama ada operasi himpunan gabungan. Kedua, ada operasi himpunan irisan. Dan ketiga, ada operasi himpunan selisih. Nah, dan keempat yang terakhir ada operasi himpunan pelengkap. Yang pertama yaitu operasi himpunan gabungan. Nah, jadi seperti contoh saja. Maksud dari contoh tersebut, operasi himpunan. Nah, ada 2 buah lingkaran yang bersatu dalam sebuah kotak. Nah, 2 buah lingkaran ini saling sama-sama mengajar. Nah, daripada itu saling mengajar ini sendiri, ya disebut dengan operasi himpunan gabungan karena bergabung antara lingkaran A dan lingkaran B ini bergabung. Jadi namanya operasi himpunan gabungan. Nah, selanjutnya yaitu operasi himpunan irisan atau intersection. Nah, dalam operasi himpunan irisan yaitu tidak semuanya yang tadi digabungan, kan ini digabungan semuanya diakhir semuanya. Nah, sedangkan di irisan hanya sedikit dari lingkaran B dan lingkaran A, bukan semuanya,
karena disebut dengan irisan tersebut dalam kotak ini. Nah, selanjutnya yaitu operasi himpunan selisih. Nah, operasi himpunan selisih tadi gabungan semuanya, dan irisan hanya seper dari lingkaran B dan lingkaran A. Nah, kalau selisih itu antara lingkaran A dan lingkaran B. Ini di contoh ada lingkaran A yang diarsir. Di B juga bisa, tapi hanya sebagian saja, tidak sampai sini. Kalau sampai sini itu namanya semuanya, tidak disebut operasi himpunan atau disebut hanya operasi himpunan doang. Nah, selanjutnya yaitu operasi himpunan pelengkap atau komplement. Nah, dalam operasi himpunan komplement itu dalam kotak ini ada 2 buah lingkaran. Nah, dalam buah kotak lingkaran ini tidak dua-duanya diarsir semuanya. Dalam kotak ini diarsir, tapi menyisakan 1 buah lingkaran yang tidak diarsir. Nah, disebut pelengkap. Pelengkapnya hanya lingkaran ini. Yang lingkaran B juga bisa, tapi lingkaran A yang diarsir, lingkaran B ini tidak diarsir sama sekali. Kebalikannya seperti itu. Nah, tadi kan sudah menjelaskan apa itu himpunan dan macam-macamnya, apa itu operasi himpunan, dan begitu. Nah, selanjutnya yaitu sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu sendiri adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, bilangan juga disimbolkan dengan angka. Nah, banyak juga yaitu bilangan, jenis-jenis bilangan tersendiri. Yang pertama ada bilangan nyata, bilangan khayal, dan bilangan nyata juga ada rasional dan irasional. Dan bilangan nyata rasional ada bulat dan pecahan. Dan bulat ada bulat asli, bulat caca, bulat prima. Nah, selanjutnya yaitu operasi bilangan. Yang pertama yaitu operasi bilangan dengan kaidah komutatif. Nah, kaidah komutatif tersendiri begini. Seperti di contoh, ada objek A, B. Nah, A plus B sama dengan juga B plus A. Kenapa kok begitu? Meskipun B berpindah tempat ke depan, A berpindah tempat ke A, hasilnya pun tetap sama. Seperti contoh di sini. Ada angka 5 dan 6. 5 plus 6 sama dengan 11. Meskipun dibalik 6-nya di depan, 5-nya di belakang, sama juga halnya tersebut. Hasilnya tetap sama 11. Dan juga ada perkalian sendiri juga sama. Meskipun A-nya di belakang, B-nya di depan, hasilnya tetap sama. Contoh ada saya sebut angka 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, maaf ya jelek ya. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12. Meskipun 3 di depan, hasilnya tetap sama, menjadi 12. Nah, selanjutnya yaitu kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif sendiri itu hampir sama dengan kaidah komutatif. Hasilnya tetap sama meskipun dipindah. Bukan dipindah, tapi hasilnya tetap sama antara dibuka kurung atau tutup kurung. Nah, tersebut ada contoh ini. Ada objek A, B, C. Yang ditutup kurung ada objek A dan B. Meskipun objek A dan B ditutup kurung, hasilnya tetap sama. Nah, seperti contoh mudah, 1 plus 2, 3. Nah, hasilnya 6. Nah, meskipun kan buka kurung dan tutup kurung kan yang didahuluan dihitung kan ditutup kurung tersebut. Nah, jika kaidah asosiatif tersendiri itu sama saja, meskipun
yang didahulukan tutup kurung, yang didahulukan tidak tutup kurung, itu hasilnya sama saja. Seperti 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. Nah, sama sendiri kalau dihitung. 2 plus 3 sama dengan 5. 5 plus 1 sama dengan sama juga. Seperti halnya di operasi perkalian. Nah, operasinya sendiri. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Nah, sama saja. Sama saja. Kalau sendiri, 3 kali 4, 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Sama saja. Meskipun ini yang ditutup kurung, ini yang ditutup kurung, sama saja hasilnya 24. Nah, itu. Untuk kaidah pembatalan tersendiri yaitu ada jika A plus D sama dengan B plus D, maka A itu sama dengan B. Nah, berarti A ini sama dengan B. Nah, sama juga di bawahnya juga. A kali di operasi perkalian juga tersebut. A kali C sama dengan B kali C. Nah, nanti kita kasih contoh. Nah, yaitu ada operasi bilangan dengan kaidah distributif. Nah, dan dalam kaidah distributif ini, yaitu gini, ada contoh A buka kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Kenapa gitu? Karena ini tidak ada angka plusnya. Berarti dalam objek A itu harus bertambah dengan objek B dan objek C. Harus dikali. Nah, contoh. Ini angka 1, 2, plus 3. Nah, tersebut sendiri. Berarti A, B. A kali B, 2. 2 terus sama dengan 2. Terus A kali D. A kali D. 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya sama baru ditambah. Dan hasilnya 5. Begitu. Pokoknya kalau ada gambar seperti yang ada kalimat seperti ini, A harus dikali terlebih dahulu sama B dan C baru ditambah dua-duanya gitu. Nah, dan juga unsur penyama itu A plus apa namanya, lupa aku. Nah, A plus 0 sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A. Jadi angka yang belakang juga kayak sama gitu hasilnya. Meskipun seperti ini contoh, apapun hasilnya dikali 1 juga tetap A. Misal 100 kali 1 ya 100 gitu ya. Dan juga di sini, misal 100 tambah 0, hasilnya 100, makanya ini ditulis A. Gitu. Nah, selanjutnya adalah operasi bilangan kebalikan. A plus D buka kurung min A sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena ini unsurnya sama. A plus min ini. Dan A kali 1 per A. Contoh, meskipun ini 2 kali 1 per 2, hasilnya total 1. Kenapa? Karena ini sama. Nah, tersebut. Nah, operasi bilangan selanjutnya, operasi penjumlahan. Yang pertama, ada dengan A buka kurung plus B sama saja dengan hasilnya juga plus C plus, maksudnya plus tambah plus plus begitu. Nah, selanjutnya min
plus min. Hasilnya min. Ini seperti rumus ya teman-teman. Nah, selanjutnya A plus min. Tapi dibuka kurung. Hasilnya tetap plus. Jika A ini lebih besar daripada B. Nah, jadinya A plus B sama dengan min D. Kenapa? Karena lebih besar B daripada A. Nah, di atas kan lebih besar A daripada B. Makanya hasilnya plus. Nah, begitu. Nah, begitu sama saja dengan di bawahnya juga. Ini min A plus B. Hasilnya plus C. Karena lebih besar angka B daripada angka yang min A tersendiri, dan juga di bawahnya juga lebih angka yang min. Nah, selanjutnya operasi bilangan perkalian. Nah, dalam operasi bilangan perkalian tersendiri, yaitu seperti contoh, plus A kali plus B sama dengan plus C. Dan min kali min plus, karena min bertemu min, hasilnya plus. Gitu. Nah, dalam operasi perkalian tersendiri, pokoknya kalau min kali plus, hasilnya min, maupun di depan atau di belakang. Kalau ini dalam operasi pertambahan kan dihitung lebih besarnya terlebih dahulu. Dalam perkalian itu pokoknya min kali plus, meskipun plusnya di depan atau di belakang, hasilnya tetap min. Gitu. Itu pula di pembagian tersendiri. Nah, di pembagian juga sama seperti operasi perkalian. Nah, selanjutnya operasi pemadanan. Itu A per B sama dengan A kali C dan B kali C. Apa? Harus dikali tersebut kali itu harus lurus baru jumlah. Seperti A per B sama dengan A bagi C, juga sama. Kalau kali sama bagi itu sama. Kalau penjumlahan itu harus dihitung silang seperti ini. Nah, ini angkanya kenapa sama? Karena B sama B itu sama, jadi 1. A plus C. A plus C sama dengan, nah, seperti ini contoh. 5 plus 7, 12. 12 per 1. Jadi, 12 per 1. Nah, begitu selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan pada kali ini tentang himpunan dan bilangan. Mohon maaf jika ada salahnya penjelasan sepahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.